Militer Australia terpaksa menarik tentaranya saat ini bermarkas di Papua saat TNI melanjutkan invasi besar-besaran ke markas UPM. Diduga Papua hampir 5.000 tentara Australia berada di markas UPM. Saat ini mereka adalah bagian dari rotasi reguler sejak pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB. Akibat serangan pada Sabtu dikabarkan tentara Australia mencari tempat perlindungan dan pindah ke mereka. Serangan Papua yang bersembunyi di dalam hutan dalam Australia. Anthony Albanese juga telah menyampaikan kemungkinan tentara Australia berperang melawan tentara Indonesia jika mereka menyamarkan itu. Hal ini dilihat sebagai kemungkinan yang berbeda karena Indonesia telah menyerahkan lebih dari 20.000 tentara dan juga peralatan tempur beratnya di seluruh wilayah Papua. Itu bisa berarti tentara Australia yang sekarang berbeda di Papua dipaksa untuk mundur. Pertempuran kembali meletus. Negeri Kanguru memiliki anggota yang saat ini digerakkan ke Papua dalam kapasitas memberikan saran dan ketentuan bergilir. Kata Menteri Pertahanan Australia, bijak tidak ada perubahan yang direncanakan untuk operasi mereka. Saat ini sejak 1 kemarin setelah Australia telah mengantisipasi dalam operasi bantuan militer dan pelatihan militer bersama UPM dengan tujuan untuk membantu Papua merdeka. Mereka bermarkas di Indogama, Papua di ujung timur wilayah itu, tidak jauh dari lokasi pertempuran. Pasukan Australia dan juga TNI di mana kontingen yang bertugas saat ini yang tiap pada Jumat kemarin dijadwalkan kembali pada hari ini pada Minggu 4 Juni. Meski begitu, sedikit yang diketahui tentang jumlah pasukan operasi khusus Australia di Papua melalui latihan validasi reguler. Namun bijak malas mengatakan jumlah mereka tidak dirahasiakan karena keamanan operasional di mana pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB menumpuk kepercayaan, memperlibat kesiapan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berperang. Salah satu bagian dari pelatihan melibatkan pengajaran kelompok bersenjata UPM atau KKB. Cara mengoperasikan senjata diberikan Australia kepada mereka pada hari Sabtu asal yang mengeluarkan 20 juta US dollar bantuan pertahanan baru untuk anggota KKB. Puluhan ribu tentara ke wilayah Papua. Namun demikian, kehadiran sekitar 5.000 hingga 10.000 tentara Australia di Papua yang mungkin membutuhkan evakuasi dalam perang dapat mengubah misi pasukan Australia. Di sana di mana Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menghindari pertanyaan apakah tentara Australia dapat mengambil bagian bersama UPM dalam perang dengan Indonesia. Dalam situasi seperti ini, dia pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah melalui latihan validasi reguler untuk meredakan dan mengurangi ketegangan prajurit TNI dan juga personel Polri yang tergabung dalam Satgas. Tentara Australia di markas UPM dan juga kelompok kriminal bersenjata KKB sebanyak 200 orang anggota KKB dikabarkan tewas, termasuk 84 tentara Australia. Kasatgasnya menyebut baku tembak terjadi 2 hari di sekitar markas KKB Lebay Kampung, Balaga, Kabupaten Puncak, Papua Barat. Tentara Australia dan juga kelompok bersenjata KKB terus mundur sehingga ke perbatasan Papua Nugini. Lebih lanjut, Iqbal menyebut TNI melakukan penyerbuan ke markas KKB sekitar pukul 8. Selain ada korban dari musuh, namun di pihaknya ada korban 1 anggota TNI yang gugur dalam operasi itu. Iqbal menambahkan, teknik Polri juga masih terus melakukan pengejaran tentara Australia dan juga kelompok kriminal geografi. Tidak ada tempat untuk tentara Australia dan juga kelompok-kelompok kriminal bersenjata di Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Mulai terasa Leo dan juga kelompok kriminal bersenjata ini sebelumnya menembak kepala Badan Intelijen Negara Afrika Papua Barat Dampit Istri Kebuka, Kabupaten Puncak. Tim gabungan TNI Polri juga telah mengetahui dan memetakan tempat persembunyian kelompok-kelompok KKB. Kata Paulus, hasil pemetaan tersebut juga berdasarkan lokasi-lokasi terjadinya baku tembak TNI Polri dengan tentara Australia dan juga kelompok bersenjata karena Papua jembatan antara Australia banyak yang tewas dalam kontak tembak dengan negeri pada Sabtu kemarin. Termasuk anggota KKB 80 pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15AK-47 dan juga Thompson berhasil diamankan TNI Polri dari tangan KKB Papua. Jadi senjata itu harus hasil rampasan KKB saat menjelang Polsek beberapa tahun lalu, kata Kapolda. Anthony Albanese juga telah menyampaikan kemungkinan tentara Australia berperang melawan tentara Indonesia jika mereka menyamarkan itu. Hal ini dilihat sebagai kemungkinan yang berbeda karena Indonesia telah menyerahkan lebih dari 20.000 tentara dan juga peralatan tempur beratnya di seluruh wilayah Papua. Itu bisa berarti tentara Australia yang sekarang berbeda di Papua dipaksa untuk mundur.
Pertempuran kembali meletus. Negeri Kangguru memiliki anggota yang saat ini digerakkan ke Papua dalam kapasitas memberikan saran dan ketentuan bergilir. Kata Menteri Pertahanan Australia, bijak tidak ada perubahan yang direncanakan untuk operasi mereka. Saat ini sejak 1 kemarin setelah Australia telah mengantisipasi dalam operasi bantuan militer dan pelatihan militer bersama UPM dengan tujuan untuk membantu Papua merdeka, mereka bermarkas di Indogama, Papua di ujung timur wilayah itu, tidak jauh dari lokasi pertempuran. Pasukan Australia dan juga TNI di mana kontingen yang bertugas saat ini yang tiap pada Jumat kemarin dijadwalkan kembali pada hari ini pada Minggu 4 Juni. Meski begitu, sedikit yang diketahui tentang jumlah pasukan operasi khusus Australia di Papua melalui latihan validasi reguler. Namun Bijak Malas mengatakan jumlah mereka tidak dirahasiakan karena keamanan operasional di mana pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB menumpuk kepercayaan, memperlibat kesiapan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berperang. Salah satu bagian dari pelatihan melibatkan pengajaran kelompok bersenjata UPM atau KKB. Cara mengoperasikan senjata diberikan Australia kepada mereka pada hari Sabtu asal yang mengeluarkan 20 juta US dollar bantuan pertahanan baru untuk anggota KKB. Puluhan ribu tentara ke wilayah Papua, namun demikian kehadiran sekitar 5.000 hingga 10.000 tentara Australia di Papua yang mungkin membutuhkan evakuasi dalam perang dapat mengubah misi pasukan Australia. Di sana di mana Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menghindari pertanyaan apakah tentara Australia dapat mengambil bagian bersama UPM dalam perang dengan Indonesia. Dalam situasi seperti ini, dia pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah melalui latihan validasi reguler untuk meredakan dan mengurangi ketegangan prajurit TNI dan juga personel Polri yang tergabung dalam Satgas. Tentara Australia di markas UPM dan juga kelompok kriminal bersenjata KKB sebanyak 200 orang anggota KKB dikabarkan tewas, termasuk 84 tentara Australia. Kasatgasnya menyebut baku tembak terjadi 2 hari di sekitar markas KKB Lumai Kampung, Malaga, Kabupaten Puncak, Papua Barat. Tentara Australia dan juga kelompok bersenjata KKB terus mundur sehingga ke perbatasan Papua Nugini. Lebih lanjut, Iqbal menyebut TNI melakukan penyerbuan ke markas KKB sekitar pukul 8. Selain ada korban dari musuh, namun di pihaknya ada korban 1 anggota TNI yang gugur dalam operasi itu.